Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kuliah kalkulus 2, kita langsung ya, masuk ke bab 8.1 yaitu metode integrasi atau metode integral yang lebih, familiar ya. Nah di sini metode integral nanti kalian dapat 2 metode integral dasar dan metode integral yang lainnya, di mana ada 5 metode. Nah di pertemuan kali ini untuk metode selain metode dasarnya, integral dasar saya akan memberikan hanya metode substitusi dan parsial. Untuk yang selebihnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Makfura. Oke, sebelum masuk ke 5 metode integral, yaitu pertama metode substitusi, yang pertama metode substitusi, yang kedua metode parsial, yang ketiga metode trigonometri, yang keempat metode rasional, yang kelima metode tak tentu. Nah, sebelum masuk ke 5 metode tersebut, kalian harus menguasai dulu rumus dasarnya ya, atau integral dasarnya. Oke, integral dasarnya di sini ada 9 rumus ini ya. Nah, oke, untuk yang rumus pertama saya langsung terangkan ya, yaitu integral biasanya kalian ketemunya X pangkat N ya. Di sini diganti dulu menjadi U pangkat N. Jadi integral U pangkat N du hasilnya adalah U di mana pangkatnya N yang tadi dijumlahkan dengan 1 lalu dibagi dengan N plus 1. Dan jangan lupa di belakangnya dijumlahkan dengan plus C yang artinya sudah selesai diintegralkan. Oke, kalau biasanya kan kalian integral X pangkat N dx ya. Nah, itu sama saja. Lalu untuk rumus yang kedua, integralnya adalah ini, du per U. Berarti hasil integralnya nanti adalah ln U plus C. Untuk integral yang ketiga adalah integral E pangkat U, ini U-nya pangkat ya. E pangkat U du, hasilnya juga tetap aja, yaitu E pangkat U, di mana E ini adalah X eksponen. Oke, untuk yang keempat itu masuk ke rumus-rumus trigonometri. Kalian boleh hafalkan, boleh ya kalau bisa diingat ya. Oke, di mana nanti kalau kalian ketemu integral sin, itu hasilnya adalah min cos. Kalau integral cos hasilnya sin, integral tangen hasilnya ln secant U, sedangkan kalau integralnya kotangen U, hasilnya ln sin U. Dan integral secant U hasilnya adalah ln secant U plus tangen U. Sedangkan integral cosec U hasilnya adalah ln cosec min kotangen U. Oke, itulah rumus-rumus yang akan kita pelajari. Walaupun sebenarnya rumus-rumus ini ada 28 rumus, tapi tidak saya berikan dulu. Saya berikan hanya 9 dulu ya di kalkulus 2 ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah yang ini. Integral X pangkat 4 dx. Maka hasilnya adalah 1. Ini. 1 itu dari mana? Karena di depan X itu tidak ada angka ya. Tidak ada angka, maka dianggapnya 1. 1 per 5. Ya. 5 itu dari mana? Dari 4 ditambah 1. Ya. Ini. Jadi 1/5 X pangkat 5. Ya, jadi pangkat 5 sama pembagi di bawahnya sama ya. Oke, itu adalah contoh soal pertama. Contoh soal yang kedua, jadi kalau misalnya di sini integral X pangkat 7, maka hasilnya adalah 1/7 X 1/8 X pangkat 8. Karena pangkat 7 itu ditambahkan 1 menjadi 8 ya. Atau misalnya 3, integral X pangkat 3, maka hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 ya. Seperti itu. Oke, soal nomor 2. Jika integralnya adalah 2x dx ya. Ini kalau tadi di depan x nggak ada angka maka dikasih 1. Nah, kalau di sini sekarang ada angkanya 2. Nah, yang kalian lihat jangan 2-nya dulu tetapi x-nya. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Karena nggak ada apa-apa maka dianggapnya x pangkat 1. 1 ditambah 2 hasilnya 2. Nah, maka 2 yang ini yang di rumus ini ya. Ini nih ya. Ini sama sih sebenarnya pakai rumus ini juga ya. Maka 2 per 2 X pangkat 2. Maka 2-nya dicoret,
2 yang di bawahnya juga kita coret. Sisa X pangkat 2. Oke, 2 ini dari mana? Dari rumusnya di rumusnya N plus 1 yang ini tadi, ya. Oke, yang pangkatnya ini tadi, 2 itu berasal dari N plus 1. Oke, untuk yang soal nomor 3, ya. Ini, ya, integral 2x pangkat 2, ya, ditambahkan dengan 3x, ditambahkan dengan 1 dx, ya, ini soalnya. Maka hasilnya adalah ini kalian lihat dulu, ya. Ini 2, maka 2 akan ditambahkan 1 menjadi x-nya pangkat 3. Lalu 3-nya kalian taruh lagi di bawah, ya. Diseper. Nah, 2 yang ini taruh di sini. Jadi 2/3 x pangkat 3. Oke, selesai. Maka yang 3x ini, nah 3x ini maka kalian lihat x-nya. X-nya itu kan pangkat 1. Maka di sini menjadi x pangkat 2, ya, per 2. Ya, 2 taruh di bawah. Karena di depan x ada angka 3, maka menjadi 3/2 x pangkat 2. Nah, lalu jumlahkan lagi dengan 1 dx. Di mana 1 dx ini menjadi, kalau 1 ini karena dia nggak ada variabelnya, dia melebur dengan dx menjadi sisanya x, ya, x plus c. Oke, itu soal nomor 3. Dan soal nomor 4-nya, integral 1 per x min 3. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka x-nya ini kan adanya di bawah ya sebagai penyebutnya ya, atau pembaginya ya, lupa saya. Nah, ini kalian x-nya kalian naikkan dulu ke atas, ya. Sejajar dengan 1 menjadi integral x pangkat 3 dx. Loh, Bu, ini tadi min. Iya, karena dia adanya di bawah, ketika dia naik ke atas menjadi berganti tanda, sehingga menjadi integral x pangkat 3. Satunya kemana? Satunya boleh ditulis, boleh tidak. Ya, sehingga menjadi integral 1 x pangkat 3. Sehingga hasilnya 3 ditambahkan 1 menjadi 4. Ya. Nah, ini juga menjadi 4 di sini. Dan satunya yang tadi ini. Seperti itu. Ya. Oke, itulah contoh-contoh integral dasar. Oke, saya hapus dulu sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Oke. Jika kalian tidak mengerti, bisa diulang-ulang nanti ya. Oke, contoh soal nomor 5. Oke, nomor 5 adalah kalau kalian berjumpa dengan ini, ya. Integral 1 min x dikalikan dengan akar x dx. Nah, ini harus disederhanakan dulu, sama dengan soal nomor 4 tadi. X-nya kan ada di bawah ya, kalau soal nomor 4. Kalau ini X-nya nggak ada di bawah, tapi X-nya itu ada di dalam akar. Nah, selain itu juga ada yang difaktorisasi ya, kayak seperti faktorisasi. Jadi kalian harus kalikan dulu ya. Oke. Nah, ini. Jadi 1 dikalikan dengan akar X menjadi akar X, lalu min X-nya dikalikan dengan akar X menjadi X akar X. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Karena akarnya harus kita ganti. Ingat ya, bukan dihilangkan, tetapi diganti. Kalau akar itu adalah menjadi pangkat setengah. Ini kebanyakan ya garisnya. Sehingga menjadi akar X adalah X pangkat setengah. Sedangkan ini akar X itu kan X pangkat setengah. X pangkat setengah ditambahkan dengan X pangkat 1 menjadi 1/2. Sehingga 1/2 bisa juga ditulis dengan 3/2 ya. Nah, ini sudah selesai belum diintegralkan? Belum, tetapi ini baru selesai sederhanakan. Nah, kalau gitu baru kalian integralkan. Oke, sekarang kita integralkan ya. X pangkat setengah itu. Nah, setengah tambah 1 berapa? 1/2 kan? Maka di sini X-nya menjadi pangkat 1/2. 1/2 itu adalah 3/2. Nah, karena di depannya angka 1 tadi, nggak ada angka satunya, maka 3/2-nya kita balik nulisnya. Bukan 3/2 lagi, tetapi 2/3. Karena penulisannya seperti ini. Jadi 1 dibagi 3 dibagi 2. Nah, maka 2-nya itu menjadi naik ke atas. Sehingga menjadi 2/3 ya. Oke, maka ini. Maka sehingga menjadi 2/3 yang tadi ya. Ini kan pangkat 3/2. Nah, ini 2/3 dibalik. Nah, di sini boleh kalian balikkan lagi seperti soalnya sebelumnya. Yang 3/2 kan 1/2 ya, sehingga menjadi ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Yang ini ya. Oke. Atau kalian mau pakai yang ini juga boleh, tapi alangkah baiknya dikembalikan seperti soal.
Lalu yang sekarang yang X pangkat 3/2 yang ini kita integralkan. Nah, 3/2 ditambah 1 berapa? 3/2 itu adalah 1/2 kan. 1/2 ditambah 1 berapa hasilnya? 2/2. Nah, 2/2 itu kalau ditulis pecahan menjadi 5/2. Nah, karena di depan X-nya nggak ada angka, maka 1 dibagi 5 dibagi 2. Sehingga 2-nya kita naikkan ke atas menjadi 2/5. 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Atau kita kembalikan seperti soalnya, 2/5 X pangkat 2 dikalikan dengan akar X. Karena 2 ditambahkan dengan setengah menjadi 2/2. Ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya sebentar ini biar bersih. Nah, soal nomor 6 ya. Nah, soal nomor 6 ini ada pembagian. Kalau ada pembagian seperti ini tidak perlu ada yang diganti, tetapi langsung kalian bagi ya. Ini X-nya dibagi, ini dibagi sisa 2 ya. Ini dibagi menjadi sisa 1, yang ini menjadi habis karena X dibagi X1. Sehingga hasilnya menjadi integral 3X pangkat 2, 3-nya berkurang menjadi 2, lalu 3X pangkat 2 hilang, sisa 1 menjadi 3X, lalu X-nya dibagi X menjadi 1. Nah, ini ya. Nah, setelah itu baru kalian integralkan. Jadi selama belum diintegralkan, tanda integralnya ini selalu muncul. Nah, dx-nya ini juga selalu muncul. Tetapi kalau kalian sudah selesai mengintegralkan, nah ini kan masih muncul nih. Ini masih muncul, berarti belum diintegralkan. Ketika sudah selesai integral, hilang diganti dengan C. Ya, sama ini juga. Integral 3x pangkat 2 menjadi 2 menjadi pangkat 1 ya, 2 ditambah 1 menjadi x pangkat 3, nah 3 dibagi 3 menjadi 1 ya, hilang. Nah, di sini integral 3x, x-nya pangkat 1 ditambah 1 menjadi 2 ya. Lalu 1/2 ditambah 3 menjadi 3/2. Digabung dengan 3 menjadi 3/2. Nah, kalau 1 dx itu dia harusnya tadi plus C ya di sini ya. Ada kurang. Plus X ya. Integral 1 dx adalah dx ya, ini kurang ya. Oke, itulah soal nomor 6. Sedangkan soal nomor 7, ya soal nomor 7 itu juga sama dengan nomor 4 ya. Ini X-nya kalian naikkan dulu ke atas ya. Kalau integral 2X-nya nggak usah. Udah disederhanakan jadi integral 2X sehingga di sini menjadi X pangkat min 3. Berasal dari mana? Dari sini. Dari bawah naik ke atas. Nah, setelah itu baru kalian integralkan ya. Integral dari 2X adalah 2/2 habis menjadi X pangkat 2 dan X min 3 menjadi setengah X pangkat min 2. Min 2-nya dari mana? Min 3 ditambah 1 ya. Adalah min 2 ya. Ini min 2-nya di sini menjadi plus ya. Oke, hasilnya X kuadrat plus setengah X kuadrat plus C. Oke, itulah soal nomor 7. Ini baru integral dasar ya. Baru contoh-contoh integral yang dasarnya. Oke, saya hapus dulu. Nah. Oke, untuk soal nomor 8 itu sama dengan soal nomor 5 ini ya, sama dengan soal nomor 5, kalian kalikan 2-nya dengan X, kalikan juga akar X-nya dengan X ya. Nah, untuk soal nomor 9 sama dengan soal nomor 6 ya, tinggal dicoret-coret aja ini. Nah, coret ya. Lalu soal nomor 7 ya, ini juga sama dengan soal nomor ini 7 malah diulang ya saya. Ini berarti nggak usah ya. Oke. Jadi nomor 8, nomor 9 kalian bisa lihat contoh di sebelahnya yaitu soal nomor 5, nomor 6 ya. Oke. Jadi untuk mempersingkat ya untuk teori tentang integral dasar. Oke, sekarang kita masuk ke 5 metode yang ada di integral metode. Tetapi di pertemuan ini hanya metode ke-1 dan kedua dulu ya. Metode satunya adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi ciri-cirinya yang pertama adalah bentuk soalnya itu ada salah satu yang sulit untuk diintegralkan. Biasanya dia di dalam kurung seperti ini ya. Jadi langsung ke contoh soalnya, dia nggak ada teori di sini. Oke, jadi cirinya salah satu dia pasti ada yang sulit untuk langsung diintegralkan. Jadi harus disederhanakan dulu ya. Contohnya seperti dalam kurung. Kalau 3x kuadrat kan gampang ya diintegralkan. Nah, oke, maka caranya kita pakai permisalan U.
Nah, kita ambil permisalan U-nya itu adalah yang di dalam kurung, yaitu X pangkat 3 plus 2. Nah, setelah itu kita turunkan. Loh, Bu, bukan integral, bukan. Untuk U ini kita pakainya turunan, ya, di bab sebelumnya, yaitu bab 7 atau bab 6 turunan ya. Oke. Nah, ini maka U yang ini menjadi du per dx, di mana fungsi U itu diturunkan variabel X-nya. Nah, yang variabel X-nya yang mana ini? X pangkat 3. Turunannya adalah 3X kuadrat. Sedangkan turunan 2 adalah 0. Sehingga ini udah selesai diturunkan kan? Sehingga dx-nya kita taruh di sisi kiri, du-nya pindah ke sisi kanan. Sehingga menjadi du per 3X kuadrat. Ya udah selesai belum? Belum. Ini kita baru mencari nilai U. Nah, sekarang masuk ke sini. Ya, ke sini ya. Nah, soalnya kita tulis ulang sehingga menjadi integral U. Ya, ini yang dalam kurungnya kita ganti menjadi U. Integral U pangkat 3 ini ya, sama kan sama ini ya, cuma bedanya dalam kurung kita ganti U. Integral U pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat. Nah, sama kan dengan ini. Ya, dikali dx. Nah, ini kali dx. Nah, dx-nya kita ganti menjadi du per 3x kuadrat. Ini. Nah, ya. Oke, paham ya? Jadi, sekali lagi, soalnya kita ganti menjadi integral U pangkat 3, ya, dikalikan dengan 3x pangkat 2, dikalikan dengan du per 3x kuadrat. Oke, kalau dilihat seperti ini, kita bisa coret. Ya, kita coret aja langsung, ini 3x kuadrat sama 3x kuadrat. Sehingga sisanya menjadi integral U pangkat 3 du. Berarti sudah betul. Karena kalau di sini integral U pangkat 3 dx, itu ada yang salah. Karena kalau di sini U, di sini harusnya du. Kalau di sini x, di sininya harus dx. Kalau di sini y, di sini harus dy. Ya. Oke, sehingga integral U pangkat 3 adalah pangkat 3 itu ditambahkan 1 menjadi 4, ya. Sehingga menjadi U pangkat 4 dikali dengan seperempat. Seperempat dari mana tadi sudah saya jelaskan ya. Karena di depan U nggak ada angka, jadi dia menjadi 1. 4-nya itu dibawa dari pangkat menjadi ya. Plus C. Nah, ini udah selesai sebenarnya. Tetapi U-nya kita ubah menjadi seperempat, U-nya ganti menjadi dengan X pangkat 3 plus 2, pangkat 4 plus C. Dari mana ini U-nya? Dari sini. Ya. Oke. Oke, itu soal metode substitusi nomor 1. Oke, saya hapus dulu ya, biar tidak pusing ngeliatnya, coret-coretan. Oke, sekarang soal nomor 2. Kira-kira di soal nomor 2 mana yang, kalau tadi perkalian ya, nomor 1, sekarang nomor 2 pembagian, yaitu integral 6x per x pangkat 3 min 3 dx. Nah, di sini kan berarti ada yang sulit untuk langsung diintegralkan atau diturunkan ya. Berarti kita ambil U-nya yang di dalam kurung. Nah, kebetulan U-nya sama di atas ya. Oh, beda. Oke, maka U-nya menjadi X pangkat 3 min 3. Sehingga U-nya, U yang ini berubah menjadi du per dx. Di mana yang kita turunkan hanya yang variabel X. Nah, di sini variabel X-nya adalah X pangkat 3. Sehingga menjadi 3X pangkat 2 dikurang 0. Karena di sini 3 yang ini ya tidak ada variabelnya. Sehingga dx-nya kita taruh di ruas kiri, du-nya pindah ke ruas kanan. Menjadi du per 3x kuadrat. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Soalnya ditulis ulang. Sehingga menjadi integral dx kuadrat, ya. Ini dapat dari sini. Dibagi, ya, U. Ini kata kita ganti jadi U ya, ini ya. Sehingga kita tulis menjadi U. Sehingga menjadi 6x kuadrat dibagi U dikali dx. Nah, dx-nya itu adalah du per 3x kuadrat. Dapat dari mana? Dari sini. Ya, oke. dx-nya. Sehingga kalau dilihat seperti ini, ada yang bisa kita coret. Kalau bisa dicoretnya itu variabel x ya. Oke, jadi 6x kuadrat dicoret dengan 3x kuadrat, hasilnya adalah 2. 2 kita taruh di luar. Sehingga sisanya menjadi integral du per U. Ya, jadi 2 integral du per U itu hasilnya adalah 2 ln U, di mana di rumus dasar ini adalah masuk rumus yang kedua, sehingga plus C. Udah selesai. Sudah, tapi U-nya kalian ganti dengan
ini X pangkat 3 min 3, sehingga hasilnya adalah 2 ln X pangkat 3 min 3 plus C. Ya. Nah, itulah soal contoh metode substitusi, contoh yang kedua pembagian. Kalau nomor 1 tadi perkalian, nomor 2-nya adalah pembagian. Oke, masuk ke nomor 3. Oh, nomor 3 perkalian lagi, ya. Perkaliannya adalah integral 5x dikalikan dengan akar. Ini akar ya, karena kalau di softwarenya itu nggak ada akar itu sampai belakang ini ditarik nggak. Jadi 5x dikalikan dengan akar 1 min 3x kuadrat. Nah, kalau dilihat seperti ini kan nggak ada kurung ya, adanya hanya angka di dalam akar. Maka U-nya kita ambil yang di dalam akar, yaitu 1 dikurang 3x kuadrat ya. Maka U-nya berubah menjadi du per dx. Nah, ini satunya 0 karena nggak ada variabelnya. Lalu turunan dari min, ingat ya, ini turunan ya, min 3x kuadrat menjadi min 6x. Sehingga dx-nya taruh di ruas kiri, du-nya pindah ke ruas kanan, menjadi min du per 6x. Oke, setelah itu kita tulis ulang lagi ininya, soalnya ya. Oke, sehingga soalnya adalah integral ini, integral 5x ya, 5x itu yang ini. Lalu integral dikali dengan akar U ya. Ini tadi U-nya nih ya. Ini U-nya. Oke, jadi jadi dikali dengan akar U dikalikan dengan dx. Nah, dx-nya ini ya. Oke. Sehingga dikalikan dengan min du per 6x. Oke, kalau ngeliat seperti ini kan ada yang bisa kita coret ya. X-nya aja yang kita coret. Ini habis nih X-nya, ini habis. Sehingga menjadi sisa 5 min 5 per 6 ya. Ini agak menggeser ya. Jadi sehingga di sini menjadi sisa min 5 per 6. Minnya dari mana? Ini du-nya min tadi ya. Oke, ini bawaan dari sini nih. Dari soal ini. Oke, min 5 per 6 karena X-nya ini habis dicoret. Ya. Oke, jadi min 5 per 6 integral akar U du. Nah, sehingga min 5 per 6 menjadi akar U itu menjadi, ini masih integral ya, menjadi integral U pangkat setengah du. Nah, maka kita integralkan lagi menjadi min 5 per 6 ya, min 5 per 6 menjadi pangkat setengah itu adalah ditambahkan 1 menjadi 1,5 ya. Oh, maaf. 1,5 adalah U pangkat 3 per 2 ya. Nah, di sininya jadi 2 per 3 ya. Oke, ini plus C. Nah, ini ada kehapus rupanya ya. Sehingga kita tulis ulang lagi. Ini boleh sampai sini boleh, sehingga menjadi min 5 per 6 ya. U-nya kita ganti ya dikali dengan 2 per 3. Nah, ini boleh langsung diganti menjadi min 10 per 18 ya. U-nya kita ganti dengan 1 min 3x kuadrat ya, pangkat 3 per 2 plus C ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah soal contoh nomor 3. Oke, saya hapus lagi. Oke, semoga kalian nggak bingung karena banyak coret-coretannya. Di sini juga ada yang hilang tadi ya. Agak kagok juga saya nulis pakai mouse ya, jadi kayak cacing tulisannya. Oke, untuk soal nomor 4. Nah, ini bentuknya sama dengan yang tadi ya. Oh, ini hanya diulang ternyata ya. Oke, ini sama ya soal nomor 4 tadi sama dengan sebelumnya ya. Mungkin bedanya di oh enggak, sama persis ya. Oke. Nanti saya ganti dengan contoh soal lain ya. Oke. Oke, itu adalah tadi contoh soal metode substitusi, yaitu metode yang pertama dari 5 metode untuk di metode integral. Oke. Nah, untuk yang metode yang kedua itu adalah metode parsial ya.
Di sini di mana metode parsial itu bentuknya selalu perkalian. Kan kalau di metode substitusi itu ada yang pembagian, ada yang perkalian, lalu ada itu cirinya tadi ya, ada bisa perkalian, bisa pembagian. Lalu ada angka-angka yang nggak bisa diintegralkan, misalnya agak sulit di dalam kurung, entah itu di dalam kurung ataupun di dalam akar. Tapi di metode parsial ini, ya, oke, ini selalu bentuknya perkalian. Apa aja yang dikali? Nah, contohnya ini, X pangkat N dikali sin, atau X pangkat N dikali E. Dimana kalau X pangkat N itu kita nyebutnya polinom, ya ini nyebutnya trigonometri ya. Atau di sini polinom dikalikan dengan eksponen, atau eksponen dikalikan dengan trigonometri, atau bentuknya logaritma dengan ln. Ya. Nah, untuk rumus metode parsial ini yang harus kalian ingat adalah ini. U dikali V dikurangi integral V kali du. Dan saya yakin waktu kalian di SMA ya atau SMU itu pasti sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang integral parsial dengan rumus U kali V dikurangi integral V kali du. Oke, kita masuk soal yang pertamanya. Oke, contoh soal pertama adalah perkalian dengan X kali cos, di mana berarti ini polinom dikalikan dengan trigonometri ya. Nah, sebelum masuk ke yang ini ya, tulisan yang hitam ini, kamu perhatikan tulisan yang ungu ini. Di sini kalian harus memilih U-nya ya. Oke, kalau di sini U-nya kalau di metode substitusi pilih U-nya yang susah untuk diturunin. Kalau di sini enggak, justru cari U-nya yang paling mudah untuk diturunkan, yaitu X ya. Di sini kan ada dua nih, X dan cos. Jangan pilih cos, pilihlah X karena turunan X itu adalah satu sehingga U yang ini berubah menjadi DU per dx. X-nya itu menjadi satu. Nah ya, maka DU-nya pindah ke ruas kiri, dx-nya pindah ke ruas kanan dikalikan dengan satu. Satunya yang ditulis. Oke, lalu cos-nya ini tadi yang cos ya, ini yang X ya. Sekarang kita yang cos-nya kita tulis. Nah, yang cos-nya kita pilih sebagai dv. dv itu apa? Integral. Maka integral dari cos X dx, nah ada dx-nya ya, maka tadinya tulisannya dv atau eh, eh, derivatif dari V, maka V-nya jadi sin X. Sin X itu apa? Ini dari cos, yaitu integral dari cos. Nah, setelah itu masuk ke rumus integral tadi. Maaf. Iya, integral parsial. Masuk ke rumus integral parsial tadi apa? U kali V dikalikan dengan integral V kali du. Oke, biar enggak ini saya tulis deh. Nah, di sini rumusnya adalah U kali V dikurangi integral V kali du. Nah, U-nya apa? U-nya X. V-nya apa? V-nya sin. Dikali, maaf, dikurang integral V. V-nya adalah sin. Du-nya adalah dx. Ya. Di sini nih, du-nya dx. Ya. Maka yang ini kita tetap tulis karena tidak ada perubahan. Sedangkan ini harus kita integralkan. Integral sin adalah cos X. Ya. Nah, selesai. Plus C. Jangan lupa. Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2, soalnya itu adalah polinom dikalikan dengan eksponen. Oke, sebelumnya kita pisahkan dulu U-nya. U-nya kalian pilih yang X, karena DU per DX-nya adalah 1. Ya, tadi udah dijelaskan ya, sama dengan ini ya. Sedangkan DV-nya atau integralnya, sisanya karena tadi X-nya sudah jadi turunan, sekarang yang integralnya. Jadi yang kalau X ini diturunin, yang eksponennya kita integralkan. Oke, tulis integralnya adalah dv ya, atau derivatif dari fungsi v atau v ya. Maka integralnya adalah e pangkat x. Tadi ada di rumus nomor 3, kalau eksponen itu integralnya adalah tetap e pangkat x ya. Maka dv-nya di sini berubah menjadi dv ya, dv tetap menjadi v, di mana v-nya itu adalah e pangkat x. dx-nya udah hilang ya karena udah diintegralin. Oke, masukkan lagi di rumusnya U kali V dikurangin integral V kali du. Ya, ini V. Oke, maka U-nya adalah X, V-nya eksponen dikurangi integral V. V-nya eksponen, du-nya adalah dx. Ngambil dari sini semua ya. Maka
X dikalikan dengan eksponen X tetap. Nah, di sini kalian integralkan. Integral dari EX itu apa? Jadi bukan lihat dari sini lagi ya, udah lihat ke sini fokusnya. Integral eksponen adalah tetap eksponen E kali, maaf, E pangkat X plus C. Nah, yang berikutnya, nah, ini juga sama ya. Oke, saya hapus dulu. Ya, semoga kalian masih tetap semangat walaupun udah 30 menit ya. Ini memang agak sulit materi di kalkulus 2 ini. Jadi banyak latihan ya. Oke, untuk soal nomor 3 itu, waduh ini berantakan tulisannya ya. Oke, maka integralnya adalah integral X kali ln X ya. Dimana kamu ambil dulu, lihat ke tulisan warna ungu, U-nya itu kamu ambil bukan X, tetapi ln X. Oh, Bu, kata Ibu cari yang mudah. Iya, harusnya U sama dengan X. Tetapi ingat, ln X itu yang ini, dia tidak memiliki integral. Ya, tidak memiliki integral. Jadi kita rubah. Sekarang U-nya adalah yang ln X. Sehingga du per dx-nya adalah setengah. Karena ln X ini punya turunan. Turunan ln X adalah seper X. Tetapi dia tidak punya integral. Oke, sedangkan sehingga du-nya menjadi dx-nya pindah ke ruas kanan ya. Ini pindah ke ruas kanan menjadi setengah X dx ya. Ini ke sini nanti. Nah, sedangkan dv-nya kita pilih sisanya tadi X dx. Sehingga V-nya integral dari X adalah setengah X kuadrat. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan ke rumusnya seperti tadi. U kali V. Sini U kali V dikurangi integral V kali du. Oke, U-nya adalah ln X. V-nya adalah setengah X kuadrat. Lalu integral V-nya adalah setengah X kuadrat dikalikan du. Du-nya adalah setengah X dx. Aduh, ini harusnya digeser ya. Oke. Nah, di sini tulisannya langsung ke sini ya. Ini ngegeser nih ya. Ini yang ln X kali setengah X kuadrat tetap ditulis biasa sampai ke bawah nih ya, sampai ke bawah. Nah, di sini ya yang integral setengah X kuadrat ya dikali 1 per X itu dicoret X-nya ya. Oke. Tunggu setengah ini. Setengah kali, oh enggak ya, enggak dulu, ditulis dulu ini di sini ya. Nah, ditulis dulu di sini ya. Sehingga setengah X kuadrat dikali 1 per X ya. Itu tunggu, ini setengahnya dari sini. Oh, dia harusnya ini diintegralkan lagi ya. Ini harusnya diparsialkan lagi, maaf bukan integral, diparsialkan sekali lagi ya. Dicari lagi U-nya, kalian pilih U-nya yang mana? Pilihlah U-nya yang ini tulisannya berantakan sih ya. Dipilihlah U-nya yang 1 per X ya. Yang dv-nya yang mana? Yang setengah X kuadrat. Sehingga setengah X kuadrat itu hasilnya 1/4 X kuadrat ya. Oke, nanti saya kasih di WA aja untuk pembetulan ini ya. Ini karena dia ngegeser, ya aslinya nggak kayak gini. Aslinya ini diintegralkan sekali lagi ya. Oke. Jadi di dalam integral parsial ini ada parsial lagi sekali lagi. Karena apa? Karena dia ketemu perkalian dua variabel lagi, yaitu ini. Nah, ini nih, yang polinom dikalikan dengan polinom. Ini kan nggak bisa dicoret ya. Gitu. Jadi dia nggak boleh dikalikan juga. Jadi diparsialkan sekali lagi. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Ini soalnya adalah polinom dikalikan dengan eksponen. Kalau tadi eksponennya hanya E pangkat X, di sini E-nya pangkat 2X. Oke, kalian pilih dulu, lihat ke bawah yang tulisan ungu. Pilih U-nya yang X kuadrat, sehingga du per dx-nya menjadi turunan X kuadrat adalah 2X. Nah, sisakan du-nya di luar, di kiri, maaf, maka dx-nya pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 2X dx. Sedangkan
integralnya atau dv-nya kita pilih yang eksponen. Ini ya, eksponen E pangkat 2x dx, sehingga sisanya v-nya adalah setengah E pangkat 2x. Loh Bu, ini kok jadi seperdua ya? Ya, jadi kalau khusus untuk eksponen, kalau E-nya hanya pangkat x, integralnya adalah E pangkat x. Tapi kalau integralnya E pangkat 2x, maka integralnya tetap E pangkat 2x ditambahkan dengan setengah. Kalau pangkatnya 3 ditambahkan dengan sepertiga. Kalau pangkatnya 4 ditambahkan dengan seperempat. Nah, soal nomor 3 sebenarnya tulisannya harus rapi seperti ini. Oke, sekarang kalian masukkan ya. U kali V ya, dikurangi dengan integral V kali DU. Nah, ini kan U-nya ya, X kuadrat. Mana tadi ini? U-nya X kuadrat, lalu V-nya adalah setengah E pangkat 2x. Dikurangi dengan integral V. Integral V-nya adalah setengah E pangkat 2x. Yang ini V-nya. Ya. Oke, dikali dengan DU. DU-nya yang ini. DU-nya sama dengan 2x dx. Taruh di sini 2x dx. Sehingga untuk yang ini nggak berubah, tetap aja tulis berapapun barisnya, hasilnya tetap sama, kecuali yang ini. Nah, karena ini ada integral, maka integral setengah E pangkat 2x kali 2x. Nah, di sini ada yang bisa kamu coret. Yang mana yang dicoret? Ini yang setengah. Setengah coret dengan 2. Hasilnya adalah X. Nah, hasilnya X dikalikan dengan ini, E pangkat 2x. Nah, kalau lihat kayak gini, ini kamu harus parsialkan lagi. Ya, sama dengan soal nomor 3. Tadi harusnya seperti ini, cuma karena tadi berantakan ya. Diparsialkan sekali lagi, ya. Nah, maka kita pilih U-nya, ditulis lagi di sini U-nya, ya. Harusnya ini juga saya tulis, U-nya adalah X, ya. Maka DU per dx-nya adalah berantakan 1, ya. Sehingga DU-nya menjadi ketarik dx, jadi berantakan ya. Oke, sama aja ya, pokoknya U-nya bukan, kalau ini kan U-nya X pangkat setengah, ini U-nya adalah X, ya, sehingga menjadi DU per dx, ya. Oke, jadi ini intinya kamu cari lagi seperti ini, yang dimana dv-nya itu nanti kamu pilihnya V-nya adalah E pangkat 2x, sehingga di sini tulis lagi U kali V, U-nya adalah X, V-nya adalah setengah E pangkat 2x, dikurangin integral V-nya adalah setengah E pangkat 2x, dikalikan dengan DU, DU-nya adalah dx. Yang ini tadi ini, bukan ngambil yang dari sini, bukan, tapi bikin baru lagi yang ini. Tadi saya tulisannya loncat-loncat susah ya. Itu kamu bikin lagi kan, nanti kalian kan ngeprint ini kan, download, di print, kamu tulis di sampingnya. Nah, setelah itu baru kalian kalikan dengan, ya, tadi ini udah ya. Ternyata ini ada integral lagi. Nah, kalian kerjakan lagi. Di sini X kali setengah E pangkat 2x, ya udah. X-nya pindahkan aja ke sini. Boleh ditulis seperti yang ini, boleh ditulis seperti yang ini. Jadi setengah X E pangkat 2x dikurangi. Nah, ini integral dari setengah E pangkat 2x adalah seperempat E pangkat 2x. Kenapa jadi seperempat? Karena integral dari E pangkat 2x adalah setengah E pangkat 2x, setengah dikali setengah, ini kan ada setengah lagi, menjadi seperempat, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah kurungnya kalian buka. Jadi ini sama ini dibuka kurungnya, ya. Oke. Lumayan panjang ya, iya. Karena ada parsial di dalam parsial. Ini malah parsialnya tadi sempat 3 kali ya. Enggak, cuma 2 kali sih. Ya, cuma ketemu mengintegralkannya 3 kali, ya. Oke. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, itu tadi soal nomor 4. Nomor 3 nanti kalian bisa mencontoh soal nomor 4 pelan-pelan dirubahnya ya. Oke, soal nomor 5. Saya pikir ini soal yang terakhir ya. Ini juga sama kayak tadi, cuma bedanya X-nya ada pangkatnya, ya. Dan ini ln X-nya. Ln X-nya menjadi U, ya. Ya, bukan menjadi integral, tapi U. Nah, sehingga turunan dari ln X menjadi seper X. Ya, U-nya menjadi DU per dx, ln X-nya menjadi seper X. Sehingga DU-nya taruh di kiri,
dx-nya taruh di ruas kanan. Nah, untuk dv-nya atau integralnya, kamu ambil yang x kuadrat. Integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Oke, tinggal tuliskan di sini. U kali V dikurangi integral V kali du. Nah, ini kebetulan bisa langsung dicoret x-nya ya. Tadinya x pangkat 3, di sini dicoret. Ini coret. Sehingga menjadi sepertiga x pangkat 2. Sepertiganya kalian keluarkan dulu dari integral biar gampang. Sehingga sepertiga integral x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, sepertiga kali sepertiga adalah sepersembilan. X pangkat 3 plus C. Maka hasilnya ini. Ya, ditulis dari awal lagi. Awal itu tetap harus ditulis ya. Tidak boleh tidak. Karena itu pasti masuk dalam hitungan. Cuma bedanya dia memang nggak berubah-ubah. Nggak akan yang berubah yang setelah dikurangi integral VDU. Oke. Untuk slide berikutnya sudah habis, ternyata contoh soalnya. Kita nanti di pertemuan berikutnya masuk ke metode yang ketiga, rasional, keempat trigonometri, yang kelimanya tata tentu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.